Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, apa kabar? Saya percaya kabar kita semua baik karena kita punya Allah yang memelihara hidup kita, amin saudara. Pada saat ini kita bersyukur karena kita percaya Bapa kita yang baik. Ya Allah kita yang luar biasa itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudusnya, amin saudara. Dan ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan roh itu ada bersama-sama dengan kita. Dalam ibadah 10 hari Pentakosta, mari kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan pujian pengagungan kita, biar Allah Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan saat ini, kita bersama-sama berdoa. Haleluya, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur Allah Roh Kudus karena kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau pribadi yang lembut dan manis, yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Kami bersyukur karena Engkaulah penghibur kami dan penolong kami yang diutus Bapa untuk ada bersama-sama dengan kami. Kami mau buka hati kami ya Tuhan untuk datang menyembah-Mu, memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus akan memberkati kami, menjamah hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh yang manis dan lembut yang mengasihi kami. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari bersama-sama katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan Engkau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sama-sama katakan, ku buka hati, amin, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah
lagi katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sembah Allah Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, penghibur, penolong kami. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Allah Roh Kudus, Roh yang suci, Roh yang kudus, kami sembah Engkau. Haleluya, biar penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Hina bara bara shikira la maya namasanamo. Glory, haleluya, kami puji Engkau, kami muliakan, kami agungkan. Terpujilah, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami ya Roh Kudus. Biar lawatan Roh Kudus menjamah setiap kami, menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini. Kami menerima lawatan Roh Kudus saat ini, menguasai kami, menjamah hidup kami, memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Inna bara bara bashikira la la maya ra bashenamo. Inna la la bara 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 bashikira la la maya ra basinda la la maya ra bashikira la. Inna la la maya ra bashikira la la maya ra base. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Glory bagimu Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami hormati Engkau di tempat ini, kami sambut Engkau saat ini. Biar hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus, mengalir Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami membuka hati kami sungguh-sungguh kepadamu saat ini. Biar Roh Kudus menjamah melawat kami, mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Berserah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembahku
tangan bagi Tuhan, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sekali lagi, ku buka hati. Amin, haleluya. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu Tuhan, di altarmu, Kami percaya Tuhan, Roh-Mu itulah yang memenuhi hati kami. Ketika Roh-Mu memenuhi kami Tuhan, maka jiwaku itu tenang bersama dengan Engkau. Selalu ada di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Malam ini Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, kami ingin belajar lebih jauh lagi tentang Roh Kudus. Kami percaya Tuhan mengurapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap orang yang mendengarkan, jemaat-Mu yang mendengarkan di mana-mana pun tempat, semuanya diberkati dan mengerti dan menginginkan Roh Kudus selalu berperan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memulai firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Senang sekali meskipun kita bertemu masih dalam online Bapak Ibu. Ya, kita masih melanjutkan acara doa 10 hari dan hari ini adalah merupakan hari ke-6 ya. Dan firman Tuhan sharing kita berjudul peranan Roh Kudus dalam keseharian kita. Ya, sekali lagi kita mau belajar apa saja peranan Roh Kudus dalam keseharian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu ada banyak sekali pekerjaan dan fungsi Roh Kudus ya buat orang percaya. Ya, begitu juga peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari pasti banyak juga ya, ada banyak sekali. Tetapi hari ini Bapak Ibu kita akan batasi, kita akan belajar dari ayat yang akan kita baca dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ya, adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi ayat ini berkata Bapak Ibu sekalian, kalau Roh Kudus itu datang, maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi ada 3 hal peranan Roh Kudus yang hari ini kita mau bicarakan, yaitu ya yang pertama Bapak Ibu menginsafkan dosa. Sebagai manusia, Bapak Ibu, memang kita itu punya kecenderungan berbuat dosa, ya, atau lebih memilih untuk berbuat dosa dalam kehidupan kita.
Ya, karena Bapak Ibu sudah dari lahirnya kita itu dalam dosa. Ya, hal ini diakui oleh Daud yang ditulis di dalam Mazmur 51 ayat 7. Di situ dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi dari kandung ibu kita sudah dalam dosa. Begitu juga Paulus mengakuinya. Ya, Bapak Ibu, di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20, di situ dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi Bapak Ibu harus diakui bahwa kehidupan kita ini disetir oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Tetapi puji Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu diam di dalam kita, maka Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang berperan dalam kehidupan keseharian kita. Membuat kita insaf dari dosa, membuat kita jadi bertobat. Ya, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu berdosa loh. Ya, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kuduslah yang mengerjakan pembaharuan-pembaharuan dalam diri kita. Ya, ini sesuai Bapak Ibu tertulis di Titus 3 ayat 5. Di situ dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu melakukan pembaharuan dalam hidup kita. Pembaharuan dalam hal apa? Ya, ayat 3 dikatakan ya di situ, karena dahulu kita itu juga hidup dalam kejahilan, tidak taat. Firman Tuhan katakan sesat ya, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, firman Tuhan bilang. Ya, jadi Roh Kudus itu yang melakukan pembaharuan. Dulunya kita sesat, saudara-saudara, tetapi sekarang karena ada Roh Kudus ya menuntun kita dalam jalan kebenaran. Jadi kalau kita berkata bahwa kita penuh Roh Kudus, punya Roh Kudus sekali lagi di dalam kita, Bapak Ibu, maka Roh Kudus itulah yang menguasai kita, yang menginsafkan akan dosa di dalam hidup kita, yang mengingatkan kita, menegur kita akan dosa, dan akhirnya saudara-saudara kita mengalami pembaharuan, mengalami pertobatan. Saudara sebagai orang percaya ya pasti kita merasakannya. Misal aja nih saudara-saudara dalam kehidupan kita sehari-hari waktu kita mau melakukan dosa atau mau nyerempet berbuat dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka pasti ada suara di dalam hati kita ya, di dalam pikiran kita yang mengatakan jangan lakukan itu ya. Itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu kamu berbuat dosa loh. Ya, atau jangan lakukan itu mah bukan kamu, gitu ya saudara-saudara. Pasti ada Roh Kudus yang mengingatkan. Ya, jadi ada suara-suara Roh Kudus dalam hati kita yang mengingatkan supaya kita jangan lakukan hal-hal yang menyimpang, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau waktu saudara-saudara sudah jatuh dalam dosa sekalipun, ya, Roh Kudus itu seringkali mengingatkan kepada kita untuk bertobat, ya, untuk berbalik kepada jalannya Tuhan, berbalik kepada kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam keseharian kita, ya, Dia menginsafkan dosa, ya, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita.
Yang kedua, saudara-saudara, peran Roh Kudus di dalam keseharian kita. Yang kedua adalah memimpin, mengajar, dan mengingatkan kita akan kebenaran. Ya, Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 berkata, saudara-saudara, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, ya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi di sini dikatakan bahwa Roh kebenaran itu memimpin kita, ya, di dalam seluruh kebenaran. Selain menginsafkan dosa, Roh Kudus dalam keseharian kita berperan dalam memimpin, mengajar, mengingatkan kita akan kebenaran. Pertanyaannya buat kita, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Ya, di dalam 2 Samuel 7, saudara, ayat 28a di situ dikatakan, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran, ya. Jadi kebenaran itu, saudara-saudara, adalah firman Allah. Ya, kebenaran itu yang dimaksud adalah firman Allah. Yohanes 14 ayat 26 berkata, saudara, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Jadi peranan Roh Kudus dalam keseharian kita yaitu dia akan mengingatkan. Ini firman Tuhan berkata, dia akan mengingatkan, mengajar, memimpin kita akan firman Allah. Roh Kuduslah yang mengajar kita untuk melakukan firman Allah. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu, kita harus baca firman Allah. Kita harus baca firman Tuhan, dengar firman Allah, dengar firman Tuhan. Karena Roh Kudus gak bisa mengingatkan atau kasih pengertian kepada kita kalau kita sendiri gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah dengar firman Allah. Ya, karena perannya dia, tadi kita sudah membaca bersama-sama, dia akan mengingatkan, mengajar akan firman Allah yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Ya, sekali lagi saudara-saudara, itulah peranan Roh Kudus dalam keseharian kita, membuat kita mengerti akan firman Tuhan, ya, mengajar kita, ya, supaya kita berpengertian, ya, firman Tuhan dan perintah-perintahnya, memimpin kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian kita. Saudara, ada sebuah ilustrasi, ya, ada seorang pria yang penuh tato. Ini kejadian sesungguhnya di Jepang, saudara. Seorang pria yang penuh tato, dia mantan gangsternya Jepang. Ya, kalau di Jepang itu gangster itu disebutnya yakuza. Nah, ini namanya bapak ini yang penuh tato ini namanya Tatsuya Shindo, saudara. Ya, tetapi saudara, sekarang dia sudah meninggalkan dunia kelam itu dan memilih untuk berdiri di atas mimbar untuk membagikan firman Tuhan kepada ratusan anggota jemaat gerejanya. Ya, di mana saudara-saudara jemaatnya adalah sebagian besar anggota jemaatnya adalah orang-orang mantan yakuza juga. Ya, memang nggak mudah saudara-saudara memimpin mantan yakuza ini, ya, supaya mereka menjalani kehidupan normal begitu saudara-saudara. Tetapi atas kehadiran Shindo ini, Tatsuya Shindo ini, Bapak Ibu, dia telah mengubahkan banyak
ya mantan-mantan Yekusa mengenal kepada Tuhan. Ya, sebuah bar, tadinya bar namanya adalah barnya itu June Bright. Kemudian disulap saudara-saudara menjadi gereja yang dinamai Gereja Kristus Sumibito Notomo. Ya, Gereja Kristus Teman Orang Berdosa. Disitulah tempatnya Tatsuya Shindo ini melayani mantan-mantan Yakuza yang bertobat. Tatsuya Shindo ini di dalam kesaksiannya saudara-saudara mengatakan bahwa dia menemukan Tuhan saat belajar firman Tuhan, saat membaca Alkitab, ya, waktu 8 dari 10 tahun hidupnya di penjara, saudara-saudara, ya. Jadi narapidana begitu. Dia menemukan Tuhan waktu dia membaca Alkitab di dalam sel penjara waktu dia jadi narapidana. Sudah pasti saudara, ini adalah peranan Roh Kudus yang menuntun Shindo mengerti firman. Ya, bukan cuman dia taat dan insaf akan dosa, tetapi juga menuntun mengerti firman Allah. Roh Kuduslah yang menuntun Shindo mengerti kebenaran yang adalah firman Tuhan. Menuntun Shindo mengerti, bukan cuma mengerti tetapi juga mengajar firman Allah kepada teman-temannya yang adalah mantan-mantan daripada gangster juga. Ya, karena memang inilah saudara-saudara penaranan Roh Kudus dalam keseharian kita. Dia mengingatkan, mengajar dan menuntun orang percaya tentang kebenaran, yaitu firman Allah. Ya, jadi menuntun kebenaran tentang firman Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, saudara, Yesus juga mengatakan bahwa Dia itulah kebenaran. Ya, kalau dibaca di dalam Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi kebenaran selain firman Allah, selain firman Tuhan, tetapi yang dimaksud kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ya, Yohanes 15 ayat 26 berkata, "Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku." Ya, jadi saudara, roh kebenaran itu, Roh Kudus itu juga akan bersaksi tentang Yesus. Ya, jelas sekali bahwa peranan Roh Kudus dalam hidup kita adalah juga memimpin, mengajar dan mengingatkan akan kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Membuat kita jadi bisa bersaksi tentang Yesus. Membuat kita bisa menjadi seperti Yesus. Roh Kuduslah yang akan mengajar, memimpin kita untuk bisa kita itu bergaya hidup seperti Yesus. Kita itu bisa punya karakter seperti Kristus. Bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Bisa punya standar hidup mengikuti Yesus yang adalah kebenaran itu. Bapak Ibu, Roh Kudus itulah, ya, peranan Roh Kudus itulah yang bisa membuat kita memahami apa yang Yesus ajarkan sehingga kita bisa mempraktekkannya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa meneladani Yesus Kristus dalam segala hal, ya, baik tingkah laku, perbuatan juga perkataan. Bahkan saudara, kita juga diberikan kuasa, ya, untuk menjadi saksi Kristus. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di situ dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ya, jadi waktu kita melakukannya, hidup kita seperti Kristus, maka tadi dikatakan, ya, saudara, kita diberikan kuasa, ya, waktu Roh Kudus itu turun atas kita, ya, kita mampu untuk menjadi saksinya Yesus Kristus. Dan waktu kita menjadi saksi Tuhan, ya, dan waktu kita melakukan hidup seperti Kristus, maka tadi Yohanes 6 ayat 14 kita sedang memuliakan Allah. Saudara, kembali kepada kesaksiannya tadi, Tatsuya Shindo tadi, saudara-saudara.
Roh Kudus bukan saja membuat dia insaf akan dosa, ya, tetapi Roh Kudus yang ada di dalamnya Tatsuya Shindo, ya, membuat akhirnya Shindo juga mengenal kepada Yesus, mengikut Yesus, bergaya hidup seperti Yesus dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Shindo menjadi saksi Kristus, ya saudara, untuk lingkungannya. Dia menjadi pembawa firman, bahkan ya membawa jiwa-jiwa mantan Yakuza lainnya untuk bertobat dan datang kepada Tuhan, mengenal Yesus. Kenapa bisa, saudara-saudara? Ya, karena Roh Kuduslah pasti yang menuntun dia dalam kebenaran, menuntun dia insaf akan dosa, ya, mengerti dan menjadi pelaku firman, bisa seperti Yesus gaya hidupnya. Roh Kuduslah itu yang menuntun dia, mengingatkan dia, memimpin dia menjadi saksi Kristus buat lingkungannya. Tetapi saudara-saudara, ya, kenapa kok ada juga orang percaya yang belum mampu hidup dalam kebenaran? Dia nggak ngerti firman, tidak menjadi pelaku firman, bahkan jauh hidupnya seperti Yesus, apalagi menjadi saksi Kristus, saudara-saudara. Mengapa, saudara? Karena saudara sudah pasti mereka belum memberikan kesempatan, ya, atau belum memberi ruang kepada Roh Kudus untuk berperan, untuk bekerja, untuk berkarya dalam hidupnya. Orang itu pasti menutup kesempatan, menutup pintu kepada Roh Kudus, ya, tidak mau dituntun, tidak mau diajar, tidak mau diarahkan oleh Roh Kudus, dan tidak mau dikuasai hidupnya oleh Roh Kudus. Makanya dia belum bisa, ya, belum bisa mengalami, belum bisa berdampak Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Ya, jadi yang pertama, peranan Roh Kudus dalam keseharian kita, saudara, dia menginsafkan dosa, membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Yang kedua, dia menuntun, mengingatkan dan mengajar kita akan kebenaran yang adalah firman Allah dan juga Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, ini yang terakhir, peranan Roh Kudus dalam hidup kita juga mengingatkan bahwa akan ada penghakiman. Ya, selain mengisafkan dosa, menuntun kita melakukan firman, mengajar, mengarahkan hidup kita seperti Yesus, Roh Kudus dalam keseharian kita dikatakan tadi di dalam Yohanes 16 ayat 13, ya, dia akan juga memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tadi firman Tuhan bilang begitu, ya. Akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, salah satunya, saudara, hal-hal yang akan datang itu adalah tentang penghakiman. Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita, mengingatkan bahwa akan ada masa penghakiman buat kita. Tuhanlah yang akan menjadi hakimnya, yang akan mengadili bangsa-bangsa. Saudara, nggak mudah menerima atau percaya bahwa akan ada penghakiman di waktu yang akan datang. Ya, yang kita sendiri belum tahu itu kapan terjadinya. Ya, itu seperti angan-angan saja, ya, atau hal yang nggak pasti begitu. Tetapi puji Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudara, dia menuntun, mengajar, mengingatkan kita, membuat kita percaya firman dan juga percaya bahwa akan ada penghakiman di masa yang akan datang. Ketika penguasa dunia ini telah dihukum, ya, di dalam Yohanes 6 ayat 11 di situ dikatakan akan datang masa penghakiman untuk kita ketika penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, di Mazmur 9 ayat 8 sampai 9 di situ juga dikatakan, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang akan menghakimi dunia dengan segala keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi saudara-saudara, akan datang masanya penghakiman. Ya, penghakiman yang dimaksud adalah penghakiman Yesus. Suatu hari yang besar yang merupakan hari terakhir dunia ini, yang diawali dengan terjadinya kiamat kalau bahasa di dalam dunia ini, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dan kebangkitan orang-orang mati untuk menerima pengadilan terakhir atas segala perbuatannya waktu masa hidup di dunia ini.
Ya, di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 10, di situ dijelaskan saudara-saudara, ya suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan ya terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka akan menjalani penghukuman, ya akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dan apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percayai. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita ya mengerti dan menuntun, mengingatkan kita bahwa akan ada penghakiman ya di hari-hari yang terakhir dan Yesus akan datang mengadili semua bangsa. Jadi Bapak Ibu, itulah 3 peranan Roh Kudus dalam keseharian kita. Ya, sangat penting sekali peranan Roh Kudus dalam keseharian kita. Sekali lagi, Roh Kudus itulah yang membuat kita insaf dari perbuatan dosa. Roh Kudus itulah yang melakukan pembaharuan dalam hidup kita sehingga kita bertobat dari hari ke hari, berubah dari hari ke hari dan tidak hidup lagi di dalam dosa. Roh Kudus sekali lagi itu juga yang akan memimpin, mengajar, menuntun kita dalam kebenaran, mengerti firman, mengerti perintah Allah, menuntun kita melakukan kebenaran, ya memimpin kita, menuntun kita melakukan firman Tuhan, bergaya hidup seperti Kristus, berkarakter seperti Kristus. Bukan itu aja, Roh Kudus juga ya saudara-saudara mengingatkan kita bahwa akan ada penghakiman di akhir hidup kita. Yesus akan menjadi hakim yang adil atas kita. Bapak Ibu, jangan pernah ragukan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Minta Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup kita. Ya, supaya Roh Kudus itu mengingatkan, mengajar, memimpin hidup kita. Menjadi leader hidup kita, menjadi jurumudi, menjadi pengarah hidup kita setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari ini ada kesempatan buat kita. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, mari datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mari beri ruang kepada Roh Kudus, beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja, ya, untuk berperan dalam hidup kita lebih luas lagi. Sama Bapak Ibu seperti orang yang bertepuk tangan, perlu 2 telapak tangan ya yang bekerja sama supaya bisa berbunyi tepuk tangannya, saudara-saudara. Ya, begitu juga dengan Roh Kudus ya. Sama juga seperti misalkan seorang wanita bisa berperan sebagai istri harus punya suami. Betul ya, saudara-saudara. Jadi ada yang memberi responnya begitu. Begitu juga dengan Roh Kudus ya. Untuk Roh Kudus bisa berperan, Bapak Ibu, untuk bisa Roh Kudus dialami dan dirasakan dampaknya, maka diperlukan orang-orang atau kita bekerja sama, memberi respon dan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. Itu yang penting ya, saudara, kita harus memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita. Hari ini ada kesempatan buat kita untuk kita bersama-sama memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja. Katakan, ya mari WL dan pemain musik, katakan kepada Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Puaskan sekarang Roh Kudus kehidupanku. Tuntun aku Roh Kudus, pimpin langkahku ya Roh Kudus, supaya aku juga mengalami Roh Kudus bisa bekerja di dalam aku dan bisa berdampak kehidupanku karena Roh Kudus yang bekerja di dalam. Mari
Mari saudara, katakan, ya Roh Kudus, kami haus padamu. Ya Roh Kudus, Haleluya Tuhan, ku haus ku padamu. haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, Roh Kudus. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, kau menuntunku. Amin Tuhan, pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku, Supaya aku taat selalu. ku taat selalu. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskanlah aku, ya Roh Kudus, ini kerinduanku. Puaskan sekarang kerinduanku, Ya Roh Kudus, kau tuntun aku. ya
saudara yang ada di rumah, hari ini adalah kesempatan bagimu. Mohonlah Roh Kudus bangkitkan roh yang ada di dalammu untuk dia bisa berperan, memaksimalkan kehidupanmu sehingga bisa menginsafkan akan dosa, menuntun engkau di dalam kebenaran, dan juga mengingatkan bahwa akan ada masa penghakiman. Katakan sekali lagi, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan aku Tuhan, puaskan kerinduanku. Ya Roh Kudus, ku haus saudara padamu. yang haus akan Roh Kudus, katakan, minta kepada dia, datang kepada dia, supaya Roh Kudus itulah yang akan memuaskan kerinduan. Katakan, Roh Kudus, engkau menuntunku di dalam setiap kehidupanku. Ya Roh Kudus, Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, mintalah Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun kita, memimpin langkah kita, supaya kita terus taat kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. ku taat selalu. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku, Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. bangkitkan rohmu di dalam aku Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalamku. Nyatakan kuasamu dalam Nyatakan kuasa nama-Mu. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Kami percaya rohmu yang ada di dalamku Tuhan. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu di dalamku ya Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Sekali lagi Tuhan. katakan,
hidup kami. Kami yakin roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan dibangkitkan sehingga bisa berperan maksimal di dalam kehidupan kami. Kami memberi ruang Tuhan, kami memberi respon kepada Roh Kudus supaya dia berdampak, bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami tidak mau mengecewakan, kami tidak mau menelentarkan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Supaya setiap kali Tuhan di dalam kehidupan kami diingatkan untuk berjalan dalam kebenaran, untuk dituntun, dipimpin sesuai firman Allah, belajar berkarakter seperti Yesus, menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami mengingatkan setiap waktu, setiap jam, setiap detik dalam hidup kami, supaya kami seturut sesuai jalannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Amin saudara. Dan biarlah firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Karena Roh Kuduslah yang bisa menuntun setiap langkah-langkah kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita bersama-sama mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Dia layak untuk kita puji senantiasa dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. How great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great, and all will see how great is our God. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah atasmu sekarang berkat pendampingan dari Allah Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang akan menemani, menolong, menghibur kita di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus akan menuntunmu, Roh Kudus akan memimpin engkau sehingga engkau hidup dan jalan dalam kebenaran. Terimalah sekarang kasih karunia dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan pendampingan Roh Kudus bagimu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok kita jumpa lagi.